Di sebuah desa terdapat seorang janda bernama Mbok Sirni yang ingin memiliki seorang anak. Harapannya jika ia memiliki seorang anak akan ada yang menemani hidupnya yang sepi dan sekaligus membantu bekerja. Tuhan memang tidak serta-merta memberi anak sesuai doanya. Namun suatu hari datang seorang raksasa bertubuh besar tinggi yang berjanji akan memberi. Namun syaratnya ketika anak tersebut berusia 17 tahun, maka anak tersebut harus diserahkan kembali untuk disantap raksasa. Mbok Sirni setuju dengan syarat tersebut tanpa berpikir panjang. Bagi Mbok Sirni, yang terpenting saat ini ia bisa memiliki anak. Raksasa kemudian memberikan biji mentimun kepada Mbok Sirni untuk ditanam dan dirawat. Selama 2 minggu mentimun tersebut tumbuh besar dan dari pohonnya terdapat sebuah mentimun yang paling menonjol. Mbok Sirni mengambil mentimun yang paling menonjol tersebut. Tanpa diduga ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi yang cantik. Kemudian bayi tersebut diberikan nama Timun Mas oleh Mbok Sirni. Timun Mas waktu pun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Suatu hari kemudian ia didatangi raksasa yang menagih janjinya. Namun saat masa itu tiba, Mbok Sirni merasa takut kehilangan Timun Mas. Mbok Sirni pun mengulur janjinya supaya raksasa datang ke Mbok Sirni 2 tahun lagi. Raksasa pun menyetujuinya karena ia berpikir semakin dewasa maka Timun Mas akan semakin lezat untuk disantap. Suatu malam Mbok Sirni bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut ada seorang yang memberi petunjuk. Jika Mbok Sirni ingin Timun Mas selamat, maka ia harus datang ke petapa di Gunung Gundul. Tanpa di Gunung Gundul tersebut, apa memberikan Mbok Sirni 4 buah bungkusan kecil yang di dalamnya berisi biji mentimun, jarum garam dan terasi. Keempatnya merupakan penangkal dari raksasa. Sesampainya di rumah, Mbok Sirni pun memberikan bungkusan tersebut kepada Timun Mas seraya membacakan doa. Paginya raksasa datang menagih janji karena hari itu sudah tepat 2 tahun dari hari yang dijanjikan. Kemudian Mbok Sirni meminta Timun Mas lari dari pintu. Sirni meminta Timun Mas lari dari pintu belakang. Melihat hal tersebut raksasa ingin berlari mengejar Timun Mas. Pelariannya Timun Mas teringat dengan tempat bungkusan yang ia simpan. Dalam pelariannya Timun Mas teringat dengan terakhir Timun Mas membuka bungkusan terasi dan seketika terbentuklah lautan yang airnya mendidih. Terakhir Timun Mas membuka bungkusan terasi dan seketika terbentuklah lautan yang airnya mendidih. Akhirnya raksasa tidak mampu menyelamatkan diri dan ia harus meninggal dan tenggelam dalam lautan mendidih tersebut. Akhirnya pelarian Timun Mas pun membawa hasil. Timun Mas tidak menjadi santapan raksasa dan bisa berkumpul kembali dengan Mbok Sirni. Mereka berdua hidup tenang selamanya.